Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan membahas beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengenai eskatologi. Eskatologi ini menceritakan kekhawatiran manusia apakah akan dibangkitkan atau hilang gelap seperti hewan yang telah mati, tidak akan diingat dan tidak akan dikenang. Tetapi manusia memiliki keistimewaan, yaitu penyimpanan energi, ingatan, dan juga kenangan. Orang-orang yang percaya bahwa setiap energi itu abadi, tidak akan terhancurkan, maka energi itu akan berpindah ke tempat-tempat yang sudah tidak layak berada di dunia fisik ini. Yang tentunya energi seperti ruh, jiwa itu akan berpindah ke tempat yang seharusnya perpindahan fisik yang rusak ke perpindahan fisik yang tidak akan rusak. Di manakah itu? Yaitu di alam barzah. Sehingga apa yang diragukan oleh beberapa para ilmuwan mengenai hari kebangkitan, hari kesadaran di mana manusia telah meninggal, itu akan lebih nyata dan akan lebih membuka harapan baru mengenai kematian itu sendiri. Sehingga beberapa orang yang tahu dia setelah mati akan kemana, dia tidak akan mengkhawatirkannya, dan justru dia tidak akan mengalami ketakutan terhadap kematian, kegelisahan ataupun overthinking. Orang-orang yang cenderung memiliki penyakit overthinking atau berpikir secara berlebihan, mereka senantiasa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, apakah dia akan menderita ataupun sengsara, sama-sama negatif, ataupun dia bisa juga senang, bahagia, tergantung kebahagiaan itu apa. Dan kebahagiaan itu dinilai apakah dengan makanan, dengan fasilitas, atau dengan kenikmatan. Justru orang-orang yang sudah banyak menikmati kenikmatan dunia, kebahagiaan itu bukan lagi kenikmatan yang dialami atau dirasakan oleh pribadi, tetapi yang dirasakan ketika dia berbagi, berkumpul bersama keluarga, dan bisa bersengkrama serta bisa bersilaturahmi. Justru itu kebahagiaan yang tentu dilihat secara non fisik, yaitu adanya kehadiran anggota keluarga kita. Sehingga sangat kasihan sekali kepada orang-orang yang hidupnya sendirian dan hidupnya tanpa harapan. Sudah mas sendirian, tanpa harapan juga. Harapan di sini maksudnya ya kedepannya mau apa? Takutnya nanti ketika di alam selanjutnya setelah kematian dia kebingungan. Dia sudah mati mau kemana? Diciptakan untuk apa? Dan untuk siapa dia diciptakan? Nah, lanjut ke orang yang kedua. Yang pertama tadi untuk orang yang kesepian, yang kedua untuk orang-orang yang memang sangat bergantung kehidupannya dengan dunia, dependent of the earth. Dia takut terhadap apa yang dia lakukan akan dibalas. Dia takut terhadap apa yang selama ini dia hancurkan akan menghancurkan dirinya. Ketakutan-ketakutan ini tentu harus diperbaiki selama diri kita hidup di dunia, yaitu dengan membayar semua apa yang sudah kita hancurkan dan menyesali apa yang sudah diperbuat oleh pribadi masing-masing. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Seperti orang-orang yang pernah mengambil hak orang lain itu bisa digantikan dengan nilai yang sama, baik kepada pribadi yang sudah diambil ataupun kepada ahli warisnya. Yang kedua, mereka yang pernah merusak alam itu diambil dan dikembalikan juga dengan cara menanam bibit yang baru. Nah, apa sih kekhawatiran sebenarnya manusia saat ini? Yaitu kekhawatirannya bukan ketakutan itu sendiri, tetapi ketiadaan dan keterpisahan dari orang-orang terdekatnya, yaitu kematian. Nah, kematian di sini jangan dianggap sebagai salah satu meninggal sendirian, tetapi meninggal secara berjamaah saat dia memiliki amal-amal soleh yang cukup untuk bisa membayar bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu. Karena dalam kepercayaan Islam, seorang yang meninggal baru pertama, dia akan disambut oleh anggota keluarganya yang sudah meninggal di waktu yang sudah lalu. Nah, otomatis berkumpul bersama, bercengkrama, kebahagiaan itu akan didapatkan juga di kehidupan setelah kematian. Jangan harap orang-orang yang zalim itu akan mengalami hal yang sama dengan apa yang diceritakan tadi. Mereka tentu harus mempertanggungjawabkan
perbuatan mereka secara pribadi sampai urusannya selesai, baru dia bisa menikmati apa yang bisa dinikmati orang-orang yang bertemu dengan keluarganya. Hidup sendirian itu susah, makanya jangan berbuat kejahatan secara sendiri. Kalau berbuat kejahatannya berjamaah, yang akan dipertanggungjawabkan juga tapi masing-masing juga. Jadi setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan secara berjamaah senantiasa akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Kenapa kamu ikut-ikutan? Kenapa kamu mengambil keputusan seperti itu? Kenapa kamu setia kawan terhadap orang yang zalim? Tetapi orang yang berbuat baik dan cenderung mengajak temannya, terus mengajak orang-orang yang tidak diketahui, atau bahkan dia menulis buku dan buku tersebut dibaca oleh orang-orang yang dia tidak ketahui, lalu orang yang membaca tersebut menjadi terinspirasi dalam melakukan kebaikan apa yang kamu tulis sebelumnya, kamu akan mendapatkan kebaikannya. Kalau kejahatan yang dilakukan berjamaah itu akan ditanya oleh malaikat, akan ditanya pertanggungjawabannya secara masing-masing walaupun barengan gitu ngelakuin kejahatannya, karena supaya kalian tidak saling menyalahkan. Kalau melakukan kebaikan sendiri itu terbalik. Melakukan kebaikan sendiri kemudian dilihat oleh orang lain, kemudian kalian menulis buku. Nah, yang akan dibagikan hadiahnya itu secara berjamaah. Sejauh mana kalian bisa menginspirasi, sejauh itu, sebanyak itu kalian memberikan hadiah kepada orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga ada dua pesan yang bisa saya sampaikan pada satu tema ini. Yang pertama, berikanlah kebaikan walaupun dalam satu novel atau buku, tetapi hindarilah kejahatan yang dilakukan secara berjamaah supaya kalian tidak menanggung akibatnya secara pribadi. Curang kan? Memang seperti itu siklusnya. Kejahatan yang dilakukan berjamaah akan dimintai pertanggungjawabannya secara masing-masing, dan kebaikan yang dilakukan secara pribadi akan diberikan hadiah kepada jemaahnya, kepada secara berjamaah, atau kepada banyak orang yang terlibat atau banyak orang yang melihat kebaikan tersebut. Nah, terima kasih untuk tema yang satu ini. Saya akan lebih perdalam lagi bagaimana sih manusia bisa sampai pada ketenangan akan menuju kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.